thank you Pak Paul. Pagi Pak Yan. Pagi Pak David. Wih, keren. Oh keren ya Pak ya. Hah? Keren. Iya, biasanya nggak keren berarti Pak ya. Oh gitu ya. Oke, sehat Pak Yan? Sehat Pak. Sip. Oke. Wah, Untuk ya. pembicaranya udah ready? Halo pagi Pak Nathan. Pagi, Pak Yan. Oh ya, Pagi, sudah Pak ready Nathan. Pak. Gimana Sudah, kabarnya Anda. Pak? Baik, terima kasih. Hari ini sudah dikasih kesempatan buat sharing-sharing sama rekan-rekan Generali di Surabaya. Boleh dinyalakan loh Pak kameranya Pak Nathan. Oke. Ya. Baik. Kan pasti teman-teman pengen melihat ya. nih Pak Nathan itu Udah? Bentuknya seperti apa ya Pak Yan ya? bentuknya. Luar biasa. Baik, sambil nunggu teman-teman, saya ingin memperkenalkan ya. Jadi Pak Nathan ini adalah Director of Dynamic Communication, Creative Agency, and Business Consultant. Jadi beliau ini hari ini sungguh berbaik hati mau sharing sama kita tentang personal branding ya. Mungkin teman-teman akhir-akhir ini sering mendengar tentang masalah personal branding, tapi mungkin banyak juga yang belum paham maksudnya apa sih, terus apa yang harus dilakukan mengenai personal branding ini. Jadi hari ini Pak Nathan akan melakukan sharing dari pengalamannya beliau ya pastinya ya. Jadi kira-kira apa personal branding, terus yang boleh dilakukan apa, yang nggak boleh dilakukan apa, terus efeknya apa, kurang lebih seperti itu. Ya, betul-betul Pak Yan. Bisa nyala Pak kameranya? Udah ya? Nggak kelihatan ya, kok gelap. Harusnya udah. Pak Yan udah kelihatan juga ini. Yang lain bisa lihat nggak? Belum Pak, belum muncul Belum ya? Pak. Iya. Depannya kok nggak ada ya? Belum muncul. Saya baru lihat Pak Yan nih. Ya, mungkin sambil nunggu kameranya Pak Nathan, bisa sambil cerita Pak, Udah Pak Nathan. Pak Yan. Personal branding itu apa sih Pak sebenarnya? Oke Pak Yan, terima kasih buat waktunya. Jadi kalau ini saya sharing aja ya, mengenai sebuah personal branding kan, kalau boleh dibilang berdasar apa yang pengalaman saya aja deh, saya bilang bukan secara teoritis saja. Personal branding itu buat saya cara kita ciri khusus ya, ciri khusus ini bisa macam-macam, bisa dari dalam, bisa dari luar. Misalnya dari dalam itu dari karakter yang mau kita sampaikan, kepribadian yang mau kita sampaikan, ataupun juga dari ciri khusus dalam penampilan personal branding. Jadi istilahnya bagaimana kita bisa mengenal diri kita ketika diri kita sendiri nih. Misal personal branding, kita ngomong produk branding aja. Ketika saya sebutin merek ya, misalnya ya, dari jauh nih, misalnya kita lihat minuman di botol warnanya coklat tua kehitaman. Pasti kita, oh ini pasti. Terus kemudian ada logonya kayak putih merah, oh ini pasti Coca-Cola. Sebetulnya branding itu seperti itu. Jadi ada ciri-ciri khusus yang kita sampaikan ke masyarakat luas, ke publik mengenai diri kita. Kurang lebih seperti gitu itu ya. Pak Yan. Nah, terus pentingnya itu apa ya Pak? Kira-kira kita harus aware dengan personal branding ini. Kira-kira tuh pentingnya apa Pak? Kalau berdasarkan
pengalamannya Pak Nathan sebagai business consultant sama creative agency? Oke, pentingnya sebetulnya kalau buat saya penting banget sih. Karena mungkin kalau menurut saya nih ya hakikatnya setiap orang pasti kepingin dikenal sebetulnya ya. Mau di lingkungan kecil maupun di lingkungan besar. Even dalam kehidupan sehari-hari menurut saya kita itu pasti ingin orang mengerti siapa sih, misalnya waktu lihat dari jauh kita itu kepingin dikenal melalui dari profesi kita, dari talent kita, dari bakat yang kita punya, dari kemampuan yang kita punya, yang for some people mungkin lebih untuk menuju ke arah bisnis, mungkin arah ke karir. Misalkan ketika kita berada di sebuah struktur perusahaan, ketika kita masuk kita pasti ingin dikenal siapa nih, misalnya seorang Nathan itu mencapainya banyak, misalnya dari ciri khas penampilan bisa banget, dari kepribadian misalnya kita mau dikenal sebagai orang yang ceria, pasti kita akan berusaha untuk banyak melakukan jokes dengan rekan-rekan kerja, ataupun kita mau ada beberapa orang kepingin dikenal sebagai orang yang pendiam itu misalnya, oh saya mau dikenal sebagai seorang yang serius, mungkin kita akan jadi lebih nggak banyak bicara, kita akan lebih banyak mengatur gaya bicara kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Jadi banyak gunanya sih personal branding itu. Personal branding lebih kayak diferensiasi kalau buat saya ya. Yang membedakan kita dengan orang-orang yang lainnya, dengan rekan-rekan kita yang lainnya. Oh gitu ya Pak. Jadi kalau yang saya tangkap itu berarti personal branding itu merupakan salah satu tools untuk kita itu membuat ciri khas gitu ya Pak ya, dari diri kita sendiri sehingga bisa dikenal secara cepat gitu ya. Nah berarti artinya tiap orang itu bisa berbeda ya Pak personal brandingnya ya, nggak harus yang misalkan yang satu dia personal brandingnya misalkan ahli di bidang apa gitu, yang lain nggak harus seperti itu gitu ya Pak, lain-lain ya Pak ya. Betul. Mungkin saya bisa sharing pengalaman dikit Pak Ian ya. Jadi ketika saya ada handle beberapa public figure, ada yang dikenal kepingin terlihat sebagai, saya ngomong ini dua-duanya wanita, satu kepingin dilihat elegan, berkelas, educated well. Nah, ketika dia menyampaikan segala sesuatunya itu di hadapan publik maupun secara langsung maupun secara sosial media, bahasa yang disampaikan di caption-nya itu pasti harus tertata. Saya mungkin lebih spesifiknya, jadi lebih nggak ada yang namanya typo, nggak ada yang namanya singkatan-singkatan, karena saya mau menggambarkan dirinya sebagai orang yang educated well. Kemudian saya punya klien lagi yang agak terputus-putus ya koneksinya Pak Nathan ya. Halo. Halo. Ya sambil menunggu, kayaknya koneksinya kurang bagus ini ya teman-teman ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang curious ya, kira-kira istilahnya orangnya lebih artis nih kalau berbilang. halo. Ya, sambil menunggu koneksinya bagus ya. Pak Nathan agak koneksinya agak terputus-putus Pak. Ya, mungkin teman-teman banyak yang menanyakan ya. Kira-kira ini Pak Nathan ini kliennya siapa sih gitu ya? Pak Nathan ini sebagai info ya teman-teman berdomisili di Jakarta. Nah terus kemarin sempat bincang-bincang dengan saya, cerita sedikit sih tentang beberapa kliennya. Kliennya Pak Nathan ini memang kebanyakan dari kayak
personal gitu. Jadi bukan company ya. Jadi kayak semacam selebritis, terus kayak public figure, terus selebgram kayak gitu ya. Nah, itu ada beberapa yang memang minta untuk dikit secret ya, Pak, karena mungkin dia nggak ingin diketahui gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin lebih open ya, Pak ya. Nah, sedikit bocoran gitu, Pak. Kira-kira siapa aja kliennya gitu loh, Pak. Supaya teman-teman mungkin ada yang ingin tahu gitu. Suaranya mute, Pak. Sebentar, Pak Ferdinand Nathan, suaranya kok di mute. Halo. Halo. Ya, Pak, sudah kedengaran, Pak? Ya. Ya. Nah, ini Udah, saya langsung oke. ada yang Oke, Pak tanya Ian. nih, Pak. Kliennya boleh nggak sedikit dibocorkan siapa gitu kira-kira? Oke, Pak Ian, tadi mungkin dari yang disampaikan, saya ada beberapa handle public figure dan saya sebetulnya juga ada handle perusahaan juga di Singapura, saya maupun di Indonesia sebetulnya. Mungkin kalau public figure, mohon maaf banget Pak Ian, sejujurnya saya sudah menandatangani sebuah perjanjian bahwa saya tidak boleh membocorkan. Oh gitu ya. Ya. Oke, Pak. Karena satu dan lain hal mereka ya tahulah mungkin di level mereka ingin lebih konfidensial aja sih. Cuman mungkin kalau nanti bincang-bincang ya saya nanti akan spill dikit-dikit lah. Oh gitu ya, Pak ya. Kayak kelepasan gitu ya, Ya, Pak ya. kayak kelepasan, ada yang fenomenal, ada yang sampai viral, ada ya kayak gitu. Oh gitu ya. Oke, itu boleh tahu Pak, bahkan untuk mereka membuat dirinya supaya viral, supaya mereka dikenal oleh publik secara luas, itu diperlukan satu perencanaan yang serius ya Pak ternyata ya, untuk personal Betul, branding ini ya. betul, betul. Oh, Sebetulnya mungkin lebih viral itu mungkin lebih ke efek aja sih ya. Sebetulnya lebih ke efek sih, bukan tujuan. Karena sebetulnya kita ngomong personal tiap ya, seperti tadi saya sampaikan tujuan istilahnya kepingin ngetop kah ataukah dia kepingin saya maunya cuman sekedar saya nggak pengen ngetop banget tapi secara ada impact-nya ke bisnis saya nih. Jadi profiling sebagai seorang pemilik usaha kepingin terlihat mungkin sama kayak rekan-rekan di Generali juga saya yakin pasti punya ketika nanti setelah dari sesi ini pasti kepingin saya ini pengen personal branding nih, tujuannya pasti punya macam-macam, ataukah ingin untuk diri sendiri kah, ataukah ingin dikenal sebagai seorang agent generali kah, ataukah ingin dua-duanya personal dikenal maupun sebagai seorang agent dikenal, pasti punya tujuan masing-masing. oh oke. Pak Nathan bisa sharing Pak, kita ini kan masih awam ya masalah personal branding. Itu kira-kira hal-hal yang boleh dilakukan apa, yang nggak boleh dilakukan apa gitu Pak kira-kira. Saya ya Pak, koneksinya putus-putus Pak suaranya ya. saya
apa yang dari saya uh, alamat sama ini mungkin do's and don'ts bisa banyak ditemukan di Google. Ya, yakin rekan-rekan di sini. Cuman ketika saya menjadi dan saya banyak sekali klien-klien saya yang ingin di brand. Koneksinya kurang bagus ya Pak ya. Hujan ya mungkin ya Jakarta ya. Oke, sambil nunggu mungkin teman-teman mungkin nanti ada yang mau ditanyakan bisa langsung via chatting ya. Nanti akan saya bacakan di sesi Q&A ya. Halo Pak Nathan. Oke. Iya, Pak Yan. Atau mungkin Pak Nathan videonya di off aja boleh deh. Coba videonya suara aja. Oke, saya Nah, off ya. mungkin nggak apa-apa ya Oke. teman-teman ya, kan tadi udah lihat lebih stabil ya. Kalau suara aja lebih stabil. Sorry. Gimana Pak tadi kira-kira yang boleh dilakukan apa, yang nggak boleh dilakukan apa, mungkin bisa diberikan sharingnya Pak? Mungkin saya tadi sempat bicara kalau sebaiknya yang dilakukan kembali lagi itu just be yourself sih, menurut saya ya. Ketika just be yourself itu kita itu harus jujur terhadap diri kita. Ketika kita melakukan sebuah personal branding itu kan, karena misalnya gini nih, saya ambil contoh real aja dari klien-klien saya. Ketika kita niatnya kita melakukan personal branding itu untuk memperkenalkan diri kita sebetulnya. Kita harus jujur nih tujuannya apa. Kemudian menurut saya juga, saya lebih ke praktikal misalnya untuk rekan-rekan di Generali aja, just be yourself. Just be yourself ini mengandung banyak makna nih Pak Ian kalau buat saya. Ketika kita just be ourselves itu juga ada proses di mana kita juga harus banyak improve diri kita juga. Jadi kita di our semakin mengerti apa seperti itu Pak Ian. Ya, Pak, suaranya terputus-putus banget. Mungkin saya menyambung ya, teman-teman tadi yang harus kita lakukan itu adalah kita harus tetap be yourself ya. Jadi nggak perlu kita mencoba menjadi orang lain. Tapi ini mungkin yang jadi pertanyaan Pak, kan kita ini di bisnis financial consultant. Nah, gimana kalau seandainya kita ini sesungguhnya orangnya itu namanya financial consultant itu kan kita harus image-nya mungkin kita harus lebih grooming, mungkin kita harus lebih rapi, kita harus lebih lebih upgrade ilmu gitu ya Pak. Tapi kalau dasarnya misalkan kita nggak terlalu seperti itu, gimana Pak itu kira-kira? Nah, mungkin tadi yang sudah saya sampaikan kalau kita harus tetap improve terhadap diri kita Pak Ian. Be ourselves with better improvement. Karena
ketika kita memilih sebuah profesi, mungkin di sini saya lebih spesifik lagi ke sebuah agen insurance ya, atau financial ya, financial planner lah istilahnya ya. Standarnya pasti akan ada, karena standar itu yang menciptakan adalah sosial. Yang menciptakan standar itu sebuah kita itu sosial, berarti kita harus seperti apa nih? Kita harus tampil rapi, kemudian berarti harus glowing seperti artis Korea, enggak juga, asalkan bersih, kemudian memiliki apa ya, dari bau badan kita jaga supaya tidak bau atau itu sebetulnya bagian dari kemungkinan cover kita Halo, orang akan itu dari halo, iya Pak Ian. Ya, iya. Gimana Pak, bisa diulang? Barusan terputus-putus Pak. Ya, koneksinya kayaknya kurang bagus banget ya Pak ya. Mungkin sepertinya ya. Tapi saya cek. Oke, ini harusnya. Halo. Halo, ya. Iya, Ian, ya. Ya, Pak, sudah jelas Pak. Gimana Pak tadi? Sudah, Pak Ian. Oke. Jadi Iya. Terputus-putus parah Pak, di kedengaran suaranya. Terputus-putus banget gitu ya. Mungkin ada, kalau misalkan poin-poin penting bisa ditulis di chatting ya, mungkin sambil coba Pak Nathan mungkin bisa dicoba untuk keluar dulu, disconnect dulu, terus coba masuk lagi ya Pak ya, sambil nunggu ya. Karena sepertinya koneksinya kok putus-putus banget. Ya. Ya. Oke. Baik teman-teman, sambil Pak. Ya, udah jelas ini Pak. Halo. Ya, teman-teman sambil nunggu ya, tadi intinya yang ingin disampaikan oleh Pak Nathan itu personal branding ini kita harus tetap menjadi diri sendiri, tapi tentunya tetap ada sistem yang mengatur standar di mana kita ini ingin membentuk diri kita ini seperti apa. Contoh kalau misalkan kita sebagai seorang financial planner, tentunya kita punya standar seperti penampilan, ya. Jadi cara grooming. Terus juga harus perhatikan misalkan yang simple seperti bau badan, gitu ya. Ini merupakan satu hal yang sepertinya receh, simple, tetapi ini mempengaruhi personal branding kita secara sadar maupun nggak sadar gitu teman-teman. Jadi kalau kita ketemu klien, kalau kita meet up with client, even though cuman melalui online ya, kadang kan mereka
video call dengan kita ya. Nah, alangkah baiknya kalau kita sebelum video call itu sudah mempersiapkan diri gitu, supaya terlihat rapi, supaya terlihat profesional. Karena kadang orang pun juga belum tahu kapabilitasnya kita ini seperti apa gitu loh. Maksudnya seberapa profesionalnya kita ini seperti apa gitu. Makanya diperlukan kesan pertama selama 10 detik pertama itu orang menilai diri kita ini seperti apa gitu. Tetapi itu jangan membuat kita bersusah payah untuk menjadi seperti orang lain. Tetap be yourself, tetapi tetap mengikuti standar-standar seorang financial consultant. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi lakukan kita menjadi diri kita sendiri, yang jangan adalah kita berusaha untuk menjadi orang lain. Dan jangan lupa tadi Pak Nathan sempat mengatakan bahwa kita juga harus upgrade skill ya teman-teman ya. Upgrade skill itu artinya kita sering mengikuti kayak semacam training atau seminar, kan sekarang banyak sekali tuh caranya. Jadi teman-teman bisa lewat acara internal kita, jadi yang training-training dari pusat, training-training agency, ataupun teman-teman bisa sekarang search di YouTube, itu banyak sekali teman-teman. Termasuk kalau teman-teman yang gadgetnya Apple, ya, jadi yang iOS, itu sekarang ada aplikasi yang namanya Clubhouse ya. Nah, itu bisa dicoba teman-teman, karena di situ saya kemarin coba lihat itu banyak hal-hal yang berguna. Jadi Clubhouse itu kayak semacam podcast, tapi kita bisa langsung berinteraksi gitu ya. Kita bisa langsung ngobrol, dan di situ banyak juga kayak konsultan bisnis, terus founder-founder, terus senior-senior marketing kayak gitu ya. Jadi kita bisa langsung menimba ilmu dari mereka. Halo Pak Nathan. Belum masuk kelihatannya Pak ya. Ini masuk, tapi sebentar saya unmute soalnya. Halo Pak Nathan. Ya. Ya. Halo. Ya, sudah lancar ya Pak ya? Iya Pak Yan, sudah bisa didengar? Oke, bisa didengar Pak. Udah ya, semoga lancar ya Pak ya. Oke, lanjut Pak. Sekarang ini kan situasinya kita masuk di situasi yang new normal ya Pak. Iya. Halo. Halo. Ya, mungkin disconnect atau gimana ini ya? Tunggu. Betul. Halo. Ya, kita masuk di situasi yang new normal. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan sekarang itu caranya itu agak berbeda ya Pak, dibandingkan dulu ketika sebelum terjadi pandemi. Nah, itu kalau untuk saran-saran sharing dari Pak Nathan, kira-kira gimana ya Kak? Pak, kita membuat personal branding-nya kita ini, karena kan kebanyakan kita jarang ketemu orang secara offline gitu ya, kebanyakan ya. Apakah melalui sosmed ataukah melalui apa gitu Pak, kira-kira? Halo. Iya, iya Pak. Halo Pak Yan. Iya. Halo. Jelas ya Pak Yan? Iya. Ya, jelas Pak. Silakan Pak. Sorry Pak, tadi saya nggak dengar nih Pak Yan menanyakan apa nih? Oke, sekarang kan kita ini kan masuk di situasi yang new normal ya Pak ya. Betul, Nah, di new Pak Yan. normal ini kan cara melakukan segala sesuatu itu agak berbeda dengan sebelum pandemi ya Pak ya. Betul. Dan kita
kesempatan untuk bertemu orang secara offline itu juga jauh lebih sedikit karena sekarang orang cenderung untuk menghindari pertemuan yang meningkatkan risiko ya Pak. Nah itu Betul. sarannya dari Pak Nathan itu gimana Pak personal brandingnya? Apakah melalui sosmed atau gimana? Atau Oke, silakan. ya, oke Pak Ian, udah jelas ya. Jelas. Oke, jadi mungkin kalau saya bilang itu sosmed itu sarana sih sebetulnya ya. Sarana perkenalan diri kita terhadap orang lain. Jadi sosmed itu kalau ibarat zaman sekarang itu bisa dipakai sebagai kalau sebuah perusahaan punya company profile, kalau sosmed itu bisa dipakai sebagai personal profile. Jadi ibaratkan sosmed kita itu kayak company profile, apa sih yang ingin kita sampaikan dan apa yang impresi apa yang kita ingin sampaikan ke orang lain ketika melihat kita. Oh gitu ya Pak ya. Betul, betul. Nah sekarang yang jadi pertanyaan teman-teman kan gini Pak, sosmed itu kan kebanyakan dibuat awalnya itu adalah untuk kepentingan pribadi ya Pak ya. Betul. Jadi kayak kita upload itu adalah misalkan foto-foto kita bersama teman-teman, nah atau keluarga atau pokoknya private-nya kita gitu. Nah terus kalau kita mau mempergunakan sosmed kita sebagai personal branding itu kira-kira tipsnya gimana Pak? Apa harus dipisah atau gimana Pak? Mungkin kalau saya bisa bilang di sini agak teknikal dikit sih sebetulnya ya. Kalau saya bilang, kita mesti mengetahui sih selama ini ketika kita menggunakan sosial media, let's say mau Facebook ataupun Instagram, kira-kira engagement-nya di situ tinggi atau enggak? Engagement di sini ketika orang itu like foto kita, ketika orang itu komen foto kita, kira-kira tinggi atau enggak sih? Karena ketika kita tahu kalau engagement-nya tinggi, ketika kita tahu itu, oh orang banyak yang like foto saya, orang banyak yang komen tuh sama foto saya, berarti di situ sudah tercipta engagement. Dan menurut saya sebaiknya jangan dihilangin sih sebetulnya. Lebih baik ketika misalnya mau kita punya bisnis, lebih baik masukkan jadi satu di situ dulu sih. Nanti ketika kita merasa, karena apa? Karena ketika kita punya 2 sosmed, concern saya cuma satu sih Pak Ian sebetulnya. Mampu nggak kita ngurus dua-duanya? Karena itu perlu komitmen kan Pak Ian? Iya, Halo? betul banget Ya. Pak. Iya. Jadi ketika kita punya 2, harus kita mesti pikirin dulu nih sebelum kita perlu atau enggak. Tadi saya bilang engagement-nya tinggi atau enggak, benar. Itu memang benar. Secara technically iya, tapi secara personal kita mesti jujur dulu nih. Kalau kita Oke. punya 2 ataupun 3, sanggup nggak nih kita ngurusnya? Jangan sampai nggak keurus semua, akhirnya orang juga nggak ada gunanya. Iya betul. Dan kalau dari pengalaman saya pribadi, Pak, susah kalau kita membuat satu sosmed yang baru yang khusus tanpa follower gitu loh. Nah, sosmed Betul. itu kan yang susah kan mengumpulkan follower ya. Nah, sedangkan tujuan kita kalau kita mau personal branding ataupun kita mau marketing itu kan pangsa pasarnya adalah followernya kita gitu loh. Kalau kita followernya sedikit ya agak percuma juga gitu ya Pak ya kira-kira ya. Betul. Karena mungkin kalau saya bilang ini kecenderungan trennya sosial media semakin ke sini mungkin karena semakin banyak jenis-jenis sosial media, semakin banyak channel-channel lain. Mungkin orang untuk follow agak segan saat ini ya. Kayak mungkin saya pernah handle sebuah account yang followernya dikit banget, tapi sebetulnya ini sebuah account yang bisnis ya. Dia ada jual beli di situ, cuman barangnya di situ sold out semua. Karena saya lihat, oh mungkin orang agak segan buat follow ini nih. Cuman kalau lihat dari rate-nya orang yang nge-save, itu banyak banget. Kecenderungan saya sendiri juga, mungkin kalau saya bilang ya sosial sebuah kecenderungan di sebuah sosial lah, atau gengsi atau apa yang mungkin timbul saat ini. Nah,
Oh, gitu ya, Pak. ketika kita tahu nih misalnya di sosial media pribadi kita itu banyak yang nge-like, banyak yang istilahnya berhasil, berarti memang sebetulnya kita udah punya market, sebetulnya kita itu udah punya lahan nih, udah punya lapak nih buat jualan. Cuman mungkin selama ini kalau kita pakai pribadi orang yang lihatnya as a personal, tapi ketika kita memakai untuk melakukan sebuah bisnis, sebetulnya ada. Karena kalau boleh dibilang kita semua ini influencer kok sebetulnya ya. Kalau saya boleh bilang kita ini semua influencer. Mau seberapa kecil circle kita, seberapa itu kita menginfluence orang lain. Kita selalu oke, iya, Pak. itu mungkin kalau dari saya sih lebih ke situ, lebih ke setuju aja kalau misalnya mau sosial media pribadi kita pakai untuk mempromosikan diri kita, untuk mempromosikan bisnis kita, saya sangat setuju sih. Karena balik yang pertama tadi, saya bilang kalau punya 2, kira-kira mampu nggak nih? Soalnya kalau nggak mampu, nggak ada gunanya juga nanti takutnya. Iya. Nggak mampu, Pak, saya. Saya pernah coba, Pak. Langsung males gitu rasanya. Terus, kan itunya apa, engagement-nya seperti Bapak bilang kan kecil sekali karena, follower-nya masih baru, kayak kita merintis baru gitu loh, Pak, ya. Betul. Terus ini saya perhatikan, Pak, saya perhatikan di sosial media saya, itu, ternyata, follower atau friend saya itu yang respon itu kebanyakan malah kalau misalkan kita upload, foto-foto pribadi kita yang receh-receh itu loh, Pak. Kayak misal kita sama keluarga, terus, kita upload foto selfie, itu malah kayak banyak yang like, banyak yang, komen gitu ya. Sedangkan kalau kita, upload masalah edukasi misalnya tentang keuangan atau apa gitu tuh, malah nggak terlalu attract orang gitu loh, Pak. Apakah itu wajar gitu ataukah, memang kontennya kita menurut Bapak itu perlu di-upgrade atau gimana, Pak? Nah, ini sebetulnya kecenderungan ketika kita membuat konten edukasi yang sifatnya statis ya, sifatnya tidak bergerak misalnya nih, cuman berupa gambar, ya udah berisi kata-kata semua orang pasti kecenderungan males sih Pak Yan. Kita mesti balik ke diri kita nih, ketika kita bermain di sosial media, kita mesti balik ke diri kita balikin sih ketika kita lihat mau ngupload misalnya upload sebuah informasi yang penting nih, ketika kita mau lihat nggak sih sebetulnya? Di punyanya orang lain aja mungkin kita juga males lihat sejujurnya kan. Udah mungkin terlalu banyak kata-kata, terlalu banyak tulisan di gambar itu, ataupun terlalu general, something yang terlalu umum yang, ya udahlah gua udah tahu sih, saya udah tahu sih. Kalau tadi Pak Yan bilang nih, ketika Pak Yan, saya ini kalau misalnya lagi posting mengenai saya selfie, ketika saya sama keluarga orang kok banyak yang komen. Sekarang saya coba balikin nih Pak Yan, kenapa nggak Pak Yan bikin konten edukasi dengan cara Pak Yan yang menyampaikan misalnya dengan video ataupun dengan yang let's say ngomong, karena informasi kan nggak harus selalu disampaikan secara kaku maupun serius ya, bisa dengan casual. Nah, Gitu ya. kenapa nggak coba bikin video sifatnya edukasi, ataupun bikin video yang ujung-ujungnya nanti memberikan edukasi itu tersendiri. Mungkin kalau seperti itu, kalau saya bilang sosial media yang sekarang bisa mengakomodir itu TikTok ya, dibandingkan Instagram. Gitu ya, Pak ya? Iya, cuman kan nggak menutup kemungkinan video Pak Yan bisa share di Instagram. Kalau selama ini Pak Yan Instagramnya ataupun rekan-rekan sekalian udah engagement-nya dengan follower-nya udah bagus. Mungkin bisa bikin video atau bikin sesuatu yang nggak terlalu serius, karena mungkin apa ya Pak Yan, ketika kita lihat personal, Instagram personal, sosial media personal, ketika disampaikan sesuatu yang serius ya kayak, itu bukan kamu sih. Tapi gitu ketika ya, Pak ya? benar dong, sama kan? Langsung ketahuan gitu ya? Misalnya kayak Pak Yan lihat
Instagram apa ya? Oke, toko baju misalnya, sebuah brand baju nih kita lihat di sosial media brand baju, tiba-tiba dia menyampaikan mengenai cara handle bagaimana cara kita membersihkan badan setelah pulang dari bepergian di masa pandemi ini. Pasti Pak Ian, apa sih? Males lihat kan? Satu, mungkin udah terlalu banyak informasi itu kita lihat. Kedua, ya nggak ada hubungannya sama ketika kita follow Instagram si toko baju ini, nggak ada hubungannya. Ya maksudnya itu kita bisa mungkin udah lihat di mana-mana dan nggak ada hubungannya juga sih. Jadi kita mungkin cenderung akan ngelewatin. Beda cerita ketika misalnya nih dia seorang di toko baju itu ada salah satu orangnya yang kemudian mengenakan bajunya, kemudian dia menceritakan gimana sih dia setelah bepergian dari luar, kemudian dia membersihkan badan, mungkin akan lebih menarik, lebih related ya. Oh Jadi gitu ya, ya harus dibuat kayak satu related gitu ya Pak ya. Jadi iya, korelasinya harus ada nih Pak Ian kadang itu. Iya. Jadi maksudnya kita harus berpikir pada awalnya orang-orang ini menjadi follower kita atau mengikut jadi teman kita itu mereka itu tertarik apanya sama kita gitu ya Pak Betul. ya. Ya mungkin karena kitanya sendiri, karena ya tadi saya bilang nih kita semua ini influencer, mau disadar nggak disadarin kita semua ini influencer. Misalnya aja paling contoh gampang kita nge-share atau kita di post mungkin stories makanan. Ketika makanan itu pasti akan ada orang yang tanya, berkomentar, ngasih emoticon, pasti ada biasanya kalau makanan. Karena apa? Orang lihat itu mungkin sesuatu yang menarik ya. Dan Nah, kesannya berarti kayak relax gitu ya Pak ya. Iya, menginfluence mereka kan sebetulnya itu. Oh iya ya Pak Ian misalnya kemarin makan ayam lodo nih. Wah, enak juga ya. Nah, itu ketika saya tertarik melihat postingan Pak Ian itu, Pak Ian sebetulnya sudah menginfluence saya. Pak Ian udah seorang influencer. Karena influencer kan nggak harus ditentukan jumlah berapa orangnya kan. Nah, kenapa nggak kita gunakan itu untuk bisnis kita? Mungkin jangan terlalu kaku ketika menyampaikan sebuah informasi, menyampaikan informasi apalagi sifatnya finansial yang menurut saya ya kebanyakan orang sih nggak seneng sih. Iya betul. Ya Jadi kan? kayak nggak seneng dan mungkin juga ada kayak sedikit ketakutan gitu Pak mungkin ya. Kalau mereka takut kalau misalkan saya komen, waduh langsung diprospek gitu loh. Iya kan Pak? Sebetulnya Pak Ian sebetulnya itu something yang ketakutan mereka takut di prospek lebih tepatnya karena mereka sendiri sebetulnya menurut saya nih Pak Ian ya, secara psikologis ataupun dari yang saya pelajarin, sebetulnya mereka takut itu karena mereka mungkin merasa di finansial mereka belum terplanning dengan bagus. Sebetulnya itu sebuah peluang loh. Oh gitu ya Pak ya. Ketika orang takut, benar nggak? Sekarang saya tanya nih, misalnya kita sharing ya. Ketika orang takut itu, mungkin dia merasa, aduh selama ini keuangan saya mungkin berantakan nih. Ketika saya komen, kemudian nanti kalau di prospek, wah saya gimana orang saya sekarang aja masih pas-pasan ini itu, meskipun sebetulnya mungkin bukan pas-pasan sih. Mungkin cara pengaturan uangnya. Tapi ketika gitu ya. orang itu sudah memiliki financial planning yang sudah bagus, mungkin dia akan semakin curious, kepingin tahu sebetulnya. Karena dia nggak takut, karena dia merasa, ya udah selama ini udah tertata dengan baik kok. Jadi ketika ada informasi lain, mungkin itu menarik buat dia. Jadi mungkin kita coba balik pola pikirnya mungkin. Siapa tahu nih Pak Ian, saya kan nggak berkecimpung di dunia Pak Ian dan rekan-rekan nih secara mendetail. Cuman siapa tahu sebetulnya mereka itu yang istilahnya kepo ngelihat stories kita, itu sebetulnya orang-orang yang apalagi coba dites misalnya nih ya, storiesnya berseries deh. Tiga beruntun nih di Instagram. Yang masih stay ngelihat sampai akhir sebetulnya mereka yang yang masih penasaran, curious. Oh iya, saya sering tes gitu Pak. Bener kan? Ya, jadi kan ketahuan ini orang-orang yang masih
pengen baca sampai terakhir gitu kan, Pak? Betul, 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 Hmm, Pak Ian. oke, oke. Nah, terus maksudnya Mm-mm, kalau kita buat satu istilahnya itu soft selling bukan sih, Pak? Kalau misalnya kita buat satu personal branding di sosmed, tapi dengan cara yang eh, halus gitu istilahnya. Misalkan mm-mm, kadang kita update itu tentang foto kita dengan keluarga, itu kan langsung banyak, Pak, engagement-nya ya. mm-mm, mm-mm, Nah, di saat itu kan pasti ada orang-orang yang komen gitu ya. Itu yang mm-mm. saya tangkap adalah itu adalah kesempatan bagi kita untuk bonding dengan mereka gitu ya. Betul. Jadi kalau kalau orang komen atau apa, misalkan kasih emoticon atau apa, itu benar nggak sih, Pak? Kita ini jangan malas untuk merespon. Bener, betul, betul. Karena Jadi itu kesempatan kita sebetulnya kan. gitu ya, Pak ya. Jadi Betul. supaya nanti ke depannya, walaupun mungkin orang itu nggak ketemu secara intens dengan kita, tapi mereka lama-lama bisa kayak nyaman gitu, Pak. Dari nyaman kan timbul percaya ya, Pak ya. Betul. Nah, Lebih nanti tepatnya nempel nih Pak Ian, di uh, pikiran mereka udah nempel nih. Suatu saat ketika mereka perlu nih, misalnya memerlukan uh, jasa dari rekan-rekan dan Pak Ian sekalian, mereka akan ingat, oh sama si Ian aja nih, orang dia kayaknya oke kok sama saya. oh gitu ya, Pak. Betul, Takutnya kayak itu nanti, takutnya nanti mereka jatuh cinta, Pak. Gimana, Pak? mungkin jatuh cinta boleh, mungkin dikasih nomor antrian dulu ya Pak Ian ya. Oh, pakai antrian ya, Pak? Kayak bebek ya, kayak kita beli bebek Sinja Jadi ya, Pak. mungkin istilahnya ibaratnya mungkin sosial media kita ketika orang itu istilahnya masuk bertanya, ibaratkan sosial media kita itu seperti kita punya toko, Pak. Ketika kita punya toko nih pasti rekan-rekan toko konvensional ya, toko yang ketika orang datang kemudian masuk ke toko kita, sebetulnya respon kita gimana sih? Kan mesti kita harus sambut, selamat siang, selamat sore, atau Bapak Ibu, ada yang bisa dibantu. Itu sebetulnya sudah sebuah potensi sih kalau menurut saya. Potensi untuk membuat bonding kita dengan pelanggan, dengan orang yang masuk ke toko kita. Kita ibaratkan yang masuk ke sosial media kita ini calon calon nasabah lah ya, anggap aja gitu. Itu kesempatan. Belum tentu ketika kita punya toko saat itu juga orang akan beli, benar nggak? Mungkin aja mau lihat-lihat Benar. dulu tapi ketika kita melayani dengan baik, kita memberikan perhatian lebih, respon yang positif ke dia, itu akan nempel di dia. Begitu juga dengan sosial media. Ketika kita memberikan respon yang positif, respon yang baik, yang hangat, meskipun nanti respon macam-macam ya. Ada yang mungkin kalau bahasa Jawanya nyelekit, ya ada, anggapin tenteng aja lah kalau buat saya. Oh, haters gitu ya, Pak ya. Haters biasa, karena saya sendiri juga pernah handle sebuah kasus di sosial media yang mungkin ini udah bagian dari service saya, crisis management, mau di personal maupun di sebuah company, di sebuah brand. Ada apa? Ada ketika sebuah kasus, cara menanggapi kita itu penting banget sih. Yang penting responsif, sesuai dengan masalah apa yang sedang dihadapin itu lebih penting, langsung ke pokok tujuan supaya nggak merembet kemana-mana. Nah, balik lagi ke sosial media personal kita, ketika kita menanggapi, ya nanggapin dengan baik. Sama seperti sebetulnya kayak kita punya toko aja. Kayak kita punya toko, kemudian ketika ada orang datang, ya kita tanggapin dengan baik, selamat siang. Oh, saya mau lihat-lihat dulu aja, ya silahkan. Atau, nggak beli dulu ya, nggak apa-apa. Udah tanya ini, itu, nggak beli dulu ya. Oh, nggak apa-apa, ya nanti udah dengan senang hati nanti kapan-kapan kalau perlu nanti silakan ke sini lagi. Orang tuh pasti udah akan nempel sih Pak Ian. Itu udah Oh, kayak gitu ya, first Pak. impression itu. Iya. Ya. Itu istilahnya kalau sekarang istilahnya di ghosting ya, Pak ya. Nanya-nanya tapi belum beli gitu ya. Ya, siap. Beda lah, beda jangan gitu. Tapi nanti Bade suatu saat bisa orang itu akan kembali, orang itu karena impression itu penting banget, Pak.
dibandingkan sebuah harga. Saya juga punya usaha juga. Pada awal-awal usaha, admin saya pegang sendiri, Pak. Karena saya ingin benar-benar pengen tahu customer saya seperti apa. Dan itu hal yang penting karena karena orang belum gini. Ketika kita bilang, oh produk saya mahal, belum tentu buat orang lain mahal. Benar nggak, Pak? Sebuah produk betul. seharga sejuta, buat kita mahal, buat orang lain mungkin murah, sangat murah, mahal banget, banyak. Nah, ketika orang yang merasa itu produk kita murah ataupun sangat murah, ketika kita servis dengan baik, ketika dia memerlukan ataupun istilahnya lagi turah-turah duitnya, mungkin mereka akan, oh yang kemarin aja deh, gitu aja baik kok servisnya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya itu tiap dari bisnis kita itu kayak punya market tersendiri gitu ya Pak. Jadi kita nggak usah bingung lihat produknya orang lain, yang ini lebih murah, yang ini lebih apa, gitu kan pusing ya Pak ya nanti jadinya. Betul. Ya. Karena kalau kita cuman mau perang harga, mau perang istilahnya apa ya, red ocean ya istilahnya ya. Karena kita red ocean itu istilahnya, oh yang sana lebih murah, oh yang kita terlalu mahal. Kita akhirnya cuma terjerumus ke lingkaran itu. Tapi ketika kita di blue ocean, ketika kita ini tahu keunggulan dari produk yang kita punya, tahu bahwa kita ini seorang yang berkompeten untuk menjelaskan itu semua, saya rasa sih harga bukan masalah sih, Pak. Oke. Iya. Pak, ini mumpung saya ingat tadi karena Pak Nathan itu menyebut tentang impression itu penting. Nah, saya lihat dari rekan-rekan, baik di tim saya maupun di luar kan, saya suka kepo-kepo nih Pak. Mereka itu sering juga mengupload atau menyebarkan kayak misalkan mereka dapat prestasi atau mereka misalkan lagi servicing kliennya. Itu penting nggak sih Pak untuk personal branding kita? Menurut saya balik lagi tergantung kebutuhan Pak Ian. Tapi ketika mereka mendapat prestasi, saya rasa itu something yang memang harus di-share bisa jadi ya. Karena bisa jadi itu sebuah branding diri kita juga. Kita seseorang yang berprestasi. Kalau orang yang membutuhkan ini, kita harus lihat dari sudut kacamata mana nih Pak Ian. Kalau dari sudut kacamata saya, misalnya sebagai seorang calon nasabah, ketika melihat Pak Ian mendapatkan prestasi, pasti saya, berarti nanti suatu saat saya akan cari Ian nih. Saya akan cari Pak Ian nih, karena dia aja bisa, dia berprestasi kok. Berarti terpercaya. Betul nggak Pak Ian? Oh iya, lebih meyakinkan gitu ya Pak ya? Meyakinkan, kredibilitasnya lebih meyakinkan. Sudut satu lagi, mungkin sesama teman agent yang dasar cuma mau pamer aja, paling juga ini dia tuh ya. Gitu ya, Pak. Hidup kan selalu punya dua sisi kan Pak Ian. Iya. It's okay. As long tujuan kita kemana? As long tujuan kita emang kan ke calon nasabah, bukan ke rekan-rekan yang sirik ataupun orang-orang yang istilahnya nggak senang dengan pencapaian kita. Karena apa ya Pak Ian? Kalau kita mau menyenangkan semua orang, saya rasa nggak bisa sih. Karena akan selalu akan ada timbul dua opini. Oh iya, betul Pak. Iya kan? Jadi kita mesti selalu ingat bahwa tujuan kita ini mostly calon nasabah. Ke klien ya, ke nasabah, calon nasabah. Betul. Jadi, sedangkan calon nasabah itu sebenarnya mungkin ada juga menurut saya yang mereka itu kayak udah mau beli tapi mereka wait and see gitu ya Pak. Jadi betul Pak Ian. Mereka mencari agent yang benar-benar capable, yang benar-benar yang profesional, yang enggak mereka ikut terus nanti ditinggal, nggak diservis atau keluar kayak gitu kan Pak. Betul. Karena memang perlu waktu, semua perlu waktu, even istilahnya apalagi sifatnya finansial ya. Sifatnya finansial yang kayaknya ada orang mungkin yang merasa akan selalu kurang. Jadi ketika saat ini mungkin dia kurang, tapi one day ketika mungkin dia mengalami sebuah masalah nih, misalnya untuk
asuransi kesehatan. Ketika dia sakit, dia pasti langsung ingat. Pasti dia udah kapok nih istilahnya ya. Nggak punya asuransi, ketika dia sakit, pasti dia kapok. Dan dia akan mencari siapa nih yang dia terlintas pertama di otak si calon Oh iya nasabah iya. ini. Iya iya iya. Betul betul. Benar nggak? Benar. Soalnya Benar kadang orang banget, Pak. kalau nggak Heeh. nggak kejeblos dulu, nggak kapok nih. Heeh. Mungkin itu Betul. saya cerita pengalaman pribadi saya mungkin saya umur 20-an, saya juga gitu. Heeh. Ditawarin, nggak pernah mau. Tapi ketika Heeh. saya tiba-tiba masuk rumah sakit, belum sampai operasi sih, baru dikasih perkiraan biaya, langsung kapok-kapok saya pada tahun itu. Begitu ya, Pak? Oke. Iya. Iya iya iya. Bener banget, Pak, tapi memang. Jadi, kayak saya sendiri pun, juga banyak belajar sesungguhnya itu dari kayak teman-teman multi level marketing gitu ya. Kadang mereka itu, saya lihat itu upload-nya atau promonya memang masif banget ya, Pak. Jadi kayak tidak terlalu memperdulikan apakah ini follower tercederai karena kita upload promo terus gitu ya. Tapi itu bagi saya jadi kayak hypnoselling gitu loh, Pak. Jadi kayak saya tuh misalkan saya butuh suplemen A, langsung ingat gitu. Karena dia upload-nya itu terus gitu. Betul. Itu jadi ya, Pak, berarti personal branding-nya. Jadi banget, berarti ketika kepikiran, oh jadi banget itu. Mungkin kalau lebih halusnya zaman sekarang, kalau misalnya kita di sosial media Instagram, mungkin bisa nggak di feed, tapi di stories. Karena saya juga melakukan hal yang sama. Di stories dan percaya nggak sih ketika kita itu mesti diyakinkan juga. Jadi mungkin kayak di stories mungkin Bapak Bapak atau Ibu di sini, Pak Yan, mungkin ketika closing bisa di stories dengan orang. Supaya apa sih orang itu, oh berarti dia ini kerja terpercaya juga ya, ada orang closing kok. Itu something yang sebetulnya makanya tadi saya bilang ketika untuk orang yang membutuhkan calon nasabah sebetulnya dibilang ya asal kita jangan terlalu bombardir banget, itu mungkin sesuatu yang bisa nempel di orang lain nih. Misalnya kita taruh stories pertama kali kita lagi closing, next storiesnya mungkin langsung mengenai produk-produk yang dari Generali punya. Orang jadi kadang kepingin tahu apa sih, dia jualan apa sih, dia jualan apa aja sih ketika mereka suatu saat membutuhkan dan kontak ke Pak Yan dan rekan-rekan sekalian, berarti itu sudah personal branding-nya udah nancep dan udah jadi influencer sih sebetulnya kalau menurut saya. Oke oke oke. Iya. Iya, Pak. Ini saya jadi ingat, Pak, terus gimana dengan teman-teman ini kan yang, ketika mereka join di bisnis asuransi ini, ada juga yang istilahnya mereka core bisnis awalnya itu sudah terbentuk bukan di asuransi, Pak. Jadi kayak misalkan ada yang berbisnis makanan atau misalkan jual, baju online gitu ya. Nah itu tuh, gimana menurut Pak Nathan cara kita itu membranding diri kita sendiri bahwa, kita ini juga seorang profesional di Generali gitu loh, Pak. Jadi apakah memang bisa kita, personal branding-nya itu 2 macam, 3 macam, gonta-ganti gitu, itu mempengaruhi nggak sih, Pak? Kalau dari pengalaman Pak Nathan? Sebetulnya kalau dibilang mempengaruhi sih enggak, Pak. Karena sekarang tinggal cara bagaimana kita ini ngaturnya aja sih kalau menurut saya ya. Karena nggak mungkin juga ketika misalnya kita sudah punya bisnis makanan yang sudah jalan, ataupun bisnis baju yang sudah jalan, kemudian kita tinggal, saya mau isinya cuma Generali. Nah, ketika merasa nih, misalnya sosial media kita dengan makanan kita ini udah jalan, udah bagus banget, ya sudah rapi, feed-nya sudah rapi, post-nya sudah rapi. Menurut saya harus next levelnya mungkin ya harus punya mungkin Instagram baru lagi nih, sosial media baru lagi nih. Cuman balik lagi saya bilang, kalau udah kayak gitu, mau nggak mau harus sanggup buat ngurusin. Konsistensi itu paling penting, Pak. Konsisten untuk punya materi untuk di-post, untuk disampaikan. Kenapa?
Soalnya kalau kita nggak konsisten, ujung-ujungnya kita merasa nggak mampu buat ngurusin. Problemnya orang seringkali nggak konsisten aja sebetulnya. Jadi ketika kita udah tahu nih dalam waktu kita punya waktu luang, kan namanya juga company profile ya. Company profile itu kan dibuat dengan serius, dengan tujuan. Nah, kita udah harus ngeplan nih misalnya, udah yang di makanan udah laku, saya udah bisa jalanin. Sekarang saya mau bikin sosial media saya untuk general ini. Konsisten. Konsisten dalam membuat post, dalam membuat informasi di situ. Bisa nggak di cross sellingin? Bisa banget. Kan masih ada media stories yang mungkin ketika kita mau masukin di post, takut ganggu, bisa stories. Ketika di stories yang di sosial media makanan, bisa dimasukin. Kasih kata-kata yang casual aja kalau menurut saya. Kalau sudah lapar jangan, kalau misalnya selain makanan, apalagi sih yang diperluin bla bla bla, udah pernah ingat dengan kesehatan belum bla bla bla, mungkin bikin polling yang meningkatkan engagement perlu. Satu lagi mungkin kita bikin polling yang A atau B itu biasanya perlu dan nggak perlu. Dan next slide-nya bisa bikin, sudah tahu belum sih kalau selain misalnya saya berjualan ini, saya itu juga ada, saya juga seorang agent asuransi, generali bla 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 bla. Sebetulnya bisa dibuat cross selling, Pak. Oh gitu ya Pak ya. Nah, ini Pak, ini dari pengalaman pribadi agak curhat yang mengenaskan ya Pak ya. Jadi saya juga sudah sedikit mempelajari masalah engagement seperti itu ya. Tujuannya untuk bonding, untuk supaya nanti kita kalau misalkan prospek ke calon nasabah baru itu sudah nggak awkward lagi, sudah nggak canggung lagi gitu loh, karena udah kayak deket gitu ya Pak. Nah, ketika saya mencoba untuk membuat kayak misalkan di stories gitu ya, saya buat polling atau saya buat pertanyaan atau apa, itu kan kadang nggak semua orang suka menjawab gitu loh Pak. Jadi kan kayak langsung drop gitu loh Pak mentalnya. Itu wajar atau enggak gitu loh Mas? Jangan Pak, jangan. Mungkin ketika kita bikin polling itu mungkin secara fitur mungkin sudah nggak menarik ya Pak. Maksudnya itulah kita kadang mesti selalu update dengan fitur-fitur baru yang ditawarkan oleh sosial media. Ini hal yang penting sih karena saya sendiri juga pernah ikut training langsung dari Instagram pusat. Kegunaannya karena orang itu kecenderungan ngikutin tren nih Pak. Mungkin sekarang polling A atau B itu udah nggak menarik lagi. Mungkin udah pernah lihat yang A, B, C, D, E, jawaban yang paling benar mana, ya kan? Nah, kita harus selalu update sama polling-polling seperti itu. Ketika kita ngerasa, aduh polling kita kok kayaknya jelek banget ya gini. Pernah coba untuk merubah waktunya belum? Oh gitu ya. Waktu uploadnya pernah coba karena ketika waktu itu penting ya Pak berarti. Penting banget dan saya nggak bisa bilang setiap orang itu waktunya sama. Karena mungkin gini, circle saya rata-rata, ini saya pribadi ya, circle saya itu ternyata on-nya, aktifnya di sosial media itu di atas jam 10 malam. Oke. Ada mungkin yang ketika circle-nya banyak dari ibu-ibu rumah tangga, mungkin mereka on-nya banyak aktif di sosial media mungkin sekitar jam 10 sampai jam 2 sampai jam 11:30 siang, kemudian jam 3 sampai jam 5 sore. Mungkin kalau dipikir-pikir, oh waktu itu mereka lagi istirahat ya, belum mulai masak, belum bersih-bersih rumah, belum ngurusin anak. Mungkin nanti on lagi mereka di atas jam 8 malam. Nah, kita mesti mengenali itu sih Pak Ian. Ketika kita ngerasa polling kita kok kayaknya enggak, kita lihat pikir-pikir ya teman-teman kita kira-kira ini pernah dicoba malam nggak sih? Pernah dicoba sore-sore nggak sih? Karena siapa tahu waktu kita bikin polling itu jamnya di mana semua orang lagi sibuk, circle kita lagi sibuk. Oh iya betul. Benar kan? Benar. Tapi ini Pak, misalkan kita membuat satu stories, polling atau posting apapun di sosial media, itu kan biasanya bertahan selama 24 jam, Pak. Itu ada pengaruhnya nggak sih, Pak? Kalau misalkan kita tahu circle kita itu misalnya aktifnya mereka
scroll gitu jam 10 pagi misalnya gitu ya. Kalau kita posting ternyata jam 7 kan pada waktu jam 10 itu tetap ada gitu postingan kita, tapi mungkin nggak muncul gitu ya, atau gimana ya Pak? Kalau algoritmnya. Algoritmanya ya. Oke. Mungkin kita posting jam 7, algoritmanya kenapa waktu ketika orang itu lihat jam 10 nggak muncul, mungkin banyak hal. Mungkin dia nggak pernah engage ke kita. Jadi nggak pernah nge-like, nggak pernah lihat profil kita, akhirnya nggak muncul. Pasti sering lah kita lihat, oh kayaknya kita follow banyak banget, yang muncul itu lagi ya. Terus yang lainnya kita buka, kita lihat dari kita following mana aja nih, kita ngikutin mana aja, kita buka, loh padahal mereka baru aja, mereka tiap hari upload tuh, kenapa nggak pernah muncul? Berarti kita itu jarang ngelihat sebetulnya. Nah, cara meningkatkan engagement nih Pak, sejujurnya nih, yaitu bikin sesuatu yang mereka tertarik sama postingan kita, mereka nge-like, komen, dan jangan lupa kita bales. Karena itu something yang bisa meningkatkan engagement sebetulnya. Mereka akan mungkin kita bikin polling. Sebetulnya itu salah satu meningkatkan algoritma untuk muncul kembali. Karena semakin tinggi engagement, itu akan meningkatkan kesempatan, probabilitas untuk algoritmanya jadi naik. Jadi suatu saat ketika kita lihat, kok kenapa punya saya nggak muncul ya, berarti selama ini mungkin orang itu nggak pernah engage sama kita. Gitu. Ini algoritma seperti itu kira-kira sama ya Pak kalau di Instagram, di Facebook gitu ya, karena saya ini dari pengalaman saya justru beberapa kali itu saya dapat klien baru yang nggak kenal sama sekali, cuman dari postingan sosmed, itu malah dari Facebook Pak. Nah, berarti Pak Ian udah tahu nih, market Facebook, market Instagram, market TikTok punya market sendiri-sendiri Pak. Oh, Facebook saya itu banyak emak-emak Pak followernya. Nah, emak-emak sendiri mungkin ketika mungkin dilihat aja usianya mungkin sudah usia yang dewasa dan memerlukan bantuan dari Pak Ian mungkin ya untuk masalah asuransi maupun financial planning ya. Karena iya mungkin itu kan ya kan bener nggak sih? Mungkin yang di Instagram Pak Ian mungkin banyak di-follow sama mungkin mereka-mereka yang masih lebih muda, agak milenial. Iya. Nah, agak milenial. Betul Pak. Di Instagram mungkin agak milenial yang mungkin belum kepikiran Pak Ian, tapi jangan khawatir. Mereka kan juga akan tua juga Pak Ian. One day mereka juga pasti akan cari juga, iya. Kita balikin ke kita aja dulu. Mereka tua, saya lebih tua lagi loh Pak. Yang penting masih sehat Pak Ian. Amin. Itu Pak Ian. Itu istilahnya kita harvesting sekarang, kita panen, kita tanam dulu sekarang, menuainya nanti, panennya nanti. Nanti kita mesti nanam dulu sekarang, harvestingnya ya nanti ketika mereka sudah membutuhkan. Sebetulnya kan perlu waktu, karena sosial media juga nggak bakal hilang kecuali kita tutup. Benar nggak? Ketika nanti one day si milenial ini sudah dewasa, sudah membutuhkan yang seperti kita butuhkan saat ini Pak Ian, pasti mereka akan ingat kok. Karena mungkin milenial nih, sama kayak kita dulu baru kerja yang dibeli apa sih? Yang nggak penting dulu kan, pasti dulu baru punya duit, handphone dulu dibeli, sepatu dulu dibeli. Kebanyakan kan gitu. Betul. Kopi ya Pak ya, dulu kafe dibeli. ya Pak ya, nongkrong-nongkrong ya Pak ya. Kopi dulu, nongkrong dulu dibeli. Ketika nanti mereka sudah berkeluarga dan mungkin mereka sudah perlu bantuan yang lebih nih ketika berkeluarga, waduh iya mungkin udah punya anak. Wah, ini supaya secure nih, pasti kepikiran nanti kalau saya sakit gimana? Kalau saya nggak ada gimana? Pendidikan anak saya gimana? Saya ngatur keuangan saya supaya nanti anak saya bisa sampai sekolah gimana? Itu mereka baru akan mencari. Oke, luar biasa loh sharingnya Pak Nathan hari ini ya. Teman-teman kalau mau ada yang ditanyakan, boleh langsung ditulis chatting, nanti akan saya bacakan, atau boleh japri. Ini ada yang tanya japri Pak ke saya. Boleh. Dia tanya,
masalah personal branding tapi yang offline. Jadi kalau istilahnya kita sebagai financial consultant itu kan kita punya satu standar yang misalkan tampil secara profesional, terus kelihatan agak formal gitu ya Pak ya. Nah, gimana dengan dia ini berada di satu daerah Pak. Nah, di daerah ini calon-calon kliennya yang walaupun mungkin kaya sekali, tetapi mereka itu sangat rileks. Jadi kayak non formal, kayak misalkan kalau diajak meet up itu mereka cuma pakai celana pendek, kaos gitu-gitu loh Pak. Nah, itu gimana kita menanganinya? Maksudnya meresponnya, apakah kita harus mirroring agak-agak mirip mereka supaya rileks, ataukah kita tetap berpegang ke personal brandingnya kita yang kayak formal gitu Pak? Kira-kira itu gimana Pak? Oke, ini dari sudut pandang saya ya Pak Ian ya. Sudut pandang saya dan seperti yang mungkin saya lakukan ya. Jadi ini something yang saya lakukan nih. Ketika saya bertemu dengan klien yang mungkin kelihatannya rileks, mungkin kayak pakai celana pendek, kaosan aja, saya pasti nggak gini, mungkin saya akan lebih menyesuaikan, tapi kan sebetulnya ketika kita bilang formal itu kan nggak strictly harus formal baku kan. Mungkin kita bisa tampil, saya tetap pada pegang prinsip bahwa tampil rapi dan profesional itu penting Pak Ian. Sebetulnya nggak harus selalu pakai jas, kita bilang rapi dan profesional kan nggak selalu harus pakai jas, kemeja, celana kain, ataupun untuk wanita pakai rok selutut, nggak kan. Sebetulnya tetap bisa rapi, misalnya kita bisa tampil semi formal nih. Untuk pria mungkin bisa pakai jeans, bisa pakai tapi tetap kemeja ataupun kaos berkerah. Ini kalau saya pribadi ya, saya biasanya akan tampil gitu dan jangan lupa biasanya saya pakai sepatu. Sepatunya menyesuaikan aja, mau sepatu sekarang kan banyak nih sepatu casual kah, mau sepatu. Pokoknya kelihatannya semi formal karena apa? Karena ingat loh, bagaimanapun itu tetap calon nasabah kita loh. Kita nggak pernah tahu apa yang di pikiran dia nih ketika ngelihat misalnya kita mirroring, ya udah saya pakai celana pendek, saya pakai kaos, kita nggak pernah tahu loh apa yang di pikiran dia. Dan buat saya, benar kan? Dan buat saya it doesn't look professional at all sih, makanya tapi saya lebih prefer mungkin kalau mau pakai kaos paling nggak kaos berkerah. Untuk pria ya, untuk wanita mungkin tetap pakai blus misalnya. Pakai jeans nggak apa-apa, asal jeansnya jangan yang sobek-sobek semuanya, wah sampai bolong-bolong di mana-mana, jangan, jeans biasa, kemudian sepatu casual, sepatu santai, ataupun sepatu sandal tetap dipakai sih. Dan jangan lupa grooming untuk dirinya diperhatikan kalau saya. Karena saya tetap menerapkan itu ketika ketemu dengan klien yang se-casual dan ataupun istilahnya udah hitungan temen ya, hitungan temen aja saya bilang. Klien jadi teman, udah akrab, udah masuk rumahnya, udah masuk ke area rumah dia yang udah private, ruang makan, udah makan bareng, tapi saya nggak pernah tiba-tiba, ya udahlah kaosan aja. Enggak, saya pasti tetap melakukan hal yang sama. Maupun sudah bertahun-tahun pun, saya masih melakukan hal yang sama, saya masih pakai kaos polo, saya masih pakai celana jeans yang proper, saya masih pakai sepatu, meskipun di rumahnya dilepas juga. Tapi at least karena saya tahu, saya dengan dia secara personal mungkin teman, tapi secara profesional saya kan juga, saya punya apa ya, guideline profesional yang harus saya pegang kan. Ketika itu membicarakan sebuah ini ya Pak Ian ya, ketika itu membicarakan sebuah bisnis ya, ketika misalnya bisnis ini di sini memerlukan jasa kita, tapi ketika di luar itu yang sifatnya casual, nggak ada membicarakan unsur-unsur bisnisnya, ya mungkin bisa tampil lebih casual juga. Oke, terus ini ada yang tanya lagi Pak. Pak Nathan, kalau ada teman yang sudah serius tanya-tanya produk, sudah dekat, sudah kita servis dengan baik, tapi motivasinya memang membandingkan dari segi harga, sehingga akhirnya tidak jadi ambil ke kita. Apa yang harus kita lakukan Pak ya? Oke.
Yang bertanya Bapak atau Ibu tadi? Pak Victor ini Oke. yang tanya. Ya Pak Victor, wajar banget. Bukan di industri Bapak aja, saya juga ada handle industri dunia estetika. Ini yang saya sampaikan kepada tim-tim saya yang di dunia estetika maupun di dokter maupun di resepsionis. Orang membandingkan itu wajar, karena zaman sekarang itu membandingkan itu hal yang lumrah, karena orang gampang sekali mencari perbandingan saat itu juga ya. Dengan adanya teknologi, internet, semua sudah ada di Google, semua sudah ada di sosial media, sudah ada price list-nya, orang pasti akan membandingkan. Sama seperti kita mau beli, istilahnya mau beli mie goreng aja di Tokopedia sama Shopee aja kadang masih dipakai dibandingin, ini enakan yang mana nih kira-kira, yang free ongkir yang mana nih, pasti gitu. Well anyway, ketika kita dibandingkan, menurut saya nggak apa-apa Pak, itu hak dia. Tapi lebih penting bukan dia yang membandingkan, tapi bagaimana respon kita ketika dia hanya membandingkan. Itu lebih penting sih. Respon kita ini yang harus kita jaga, respon positif kita ini yang harus kita jaga. Supaya apa? Karena belum tentu dia bandingkan, kemudian dia beli di tempat lain sebetulnya. Andaikan dia beli di tempat lain, belum tentu juga dia akan puas 100%. Benar nggak Pak Ian? Iya, betul. Ya, jadi mungkin Pak Victor jangan berkecil hati ketika dia membandingkan. Saya yakin generali pasti akan memberikan inovasi terus lah. Pasti saya yakin akan memberikan inovasi. Tonjolkan kelebihannya generali dan tampilkan diri kita, respon positif kita sebagai wajah dari generali sebetulnya, representatif dari generali. Ketika kita memberi respon positif, mungkin kayak dibandingkan dia tuh sebetulnya mau banding-bandingin aja ya. Itu hak dia sih, kalau menurut saya. Oke, nggak apa-apa dibandingin. Respon kita yang lebih penting. Oke Pak, mungkin nanti kalau suatu saat Bapak perlu saya pasti akan siap membantu. Nggak apa-apa Pak, silahkan. Karena bisa jadi ini, ketika dia bandingkan, general ini kita sebut produk A. Dia bandingkan dengan produk B, belum tentu produk B ini dengan agent yang sama akan memuaskan dia loh. Iya, betul Pak. Benar kan? Ataupun ketika dia nggak merasa puas, pasti dia, oh kemarin si Pak Victor aja, orang Pak Victor kemarin saya cuma bandingin aja, dia oke aja, pasti dia servisnya oke, lebih bertanggung jawab dari yang ini. Itu bisa terjadi. Ataupun ketika dia mau menambah produk dia yang kepingin dia beli, mungkin sama Pak Victor aja deh, kemarin aja saya udah tanya-tanya, enak kok jawabannya. Ataupun bisa jadi gini, dia mungkin bisa cocok dengan produk B, tapi dia bisa merekomendasikan Pak Victor ke temannya yang lainnya. Saya cerita pribadi ya, Pak Victor, Pak Ian. Saya ini pernah presentasi nih Pak Victor sama Pak Ian, saya presentasi ke orang, wah udah jungkir balik, udah gulung koming nih, udah all out nih. Nggak jadi, tapi dia bilang terlalu mahal, maaf Pak. Oh oke. Oh ya nggak apa-apa Pak, saya terima kasih, saya bilang. Saya terima kasih, saya udah dikasih kesempatan buat presentasi ke Bapak. Kok nggak apa-apa. Ya mungkin nanti lain waktu mungkin Bapak mungkin kalau membutuhkan saya ataupun ya sekedar ngobrol aja, tukar pikiran, saya mau, siap kok Pak. Pasti saya bantu. Percaya nggak Pak Ian? Sampai sekarang orang itu nggak pernah jadi klien saya, tapi dia sudah ngasih saya 3 klien baru. Salah satunya dari luar negeri. Itu termasuk kayak building trust gitu ya Pak ya? Building trust dan building trust dan building apa ya Pak Ian, kalau boleh saya bilang excellent service ya. Karena ketika kita service excellent service itu buat saya bukan cuma sekedar yang penting goal, tapi kan branding diri kita nih orang yang apa nih sebetulnya. Kita nih istilahnya orang yang dikenal sebagai orang yang, oh dia istilahnya nih ya kalau di mata nasabah, oh si Pak Ian, Pak Victor ini bukan agent yang mata duitan yang ini, enggak, tapi dia orangnya baik loh. Bisa nanti suatu saat ketika ada orang yang membutuhkan produk, belum tentu dia ngerekomenin B, karena mungkin kayaknya lebih cocok sama Pak Victor, coba deh kamu kontak Pak Victor. Dia kemarin oke kok, orangnya baik kok, pasti dia bantu kamu. Bisa jadi Pak. Kayak tadi saya bilang, saya sama klien yang saya pernah presentasikan, sampai sekarang tidak pernah jadi klien saya loh Pak. Tapi saya dapat 3 klien baru dari dia,
ketika saya tanya, semua bilangnya dari dia, oh saya dapat dari Pak ini nih, kontaknya, bisa bantu saya nggak? Satu lagi, saya dapat klien dari luar negeri, dia juga kontak, oh saya ini saudaranya Pak ini yang tinggal di luar negeri, bisa nggak bantu saya? Ternyata saya merasa, oh berarti ketika saya waktu itu ditolak dan dibandingkan hal yang sama kan, karena oh Mm-mm. ini mahal, ternyata mungkin buat dia, oh kayaknya servisnya Pak Nathan cocok nih sama saudara saya yang di luar negeri, dia pasti bayar Pak Nathan pasti nggak mahal nih menurut dia. Nah, Hmm. itu kan lebih penting Pak, karena kita kan tujuannya kerja, bukan cuma sekedar ya, tapi memang penting, bukan cuma sekedar closing, tapi kan menancapkan bahwa kita ini seseorang financial planner, seorang agent yang baik, terpercaya, bertanggung jawab, memiliki respon yang cepat dan baik itu kan paling penting, Pak. Karena dari situ otomatis one day orang perlu, orang akan cari. Orang mau tambah produk yang dia perlukan, dia akan cari juga. Oh iya iya iya. Wah luar biasa Pak masukannya Pak. Benar-benar. Begitu. Oke, terima kasih dari Pak Victor Pak katanya. Iya, terima kasih Pak sama-sama. Nathan. Ya. Iya. Oke, ini ada yang bertanya Mhm, lagi dari Pak Suwanto, Pak. Bagaimana mhm. personal branding kita agar tidak dipandang sebagai pencitraan ataupun pansos panjat sosial, sehingga tidak menimbulkan kesan pamer, jaim, ataupun sombong, Pak? Oke. Bagaimana kita menciptakan personal branding supaya nggak dikenal pansos, pamer, sombong, as long nih ya, menurut saya ya Pak, menurut saya selama kita itu melakukan segala sesuatunya dengan wajar aja, eee, orang, gimana ya, mungkin lebih tepatnya gini, tadi seperti saya bilang, selalu akan ada dua sisi orang memandang sih. Ketika kita bilang mau dibilang pansos, sejujurnya pansos juga penting sih Pak, sebetulnya ya. Oh, penting ya, Pak, ya? Sebetulnya ya, ketika kita bilang sebetulnya pansos itu kan ada arti positif ataupun arti negatif ya. Pansos yang negatif itu ketika kita ini melakukan sesuatu dengan tidak ada tujuan, hanya numpang tenar, numpang komen, mungkin itu disebut pansosnya negatif. Tapi ketika kita ini mau melakukan sesuatu dengan tujuan, mempunyai tujuan yang baik, ya menurut saya hal yang wajar. Karena kalau kita nggak, meskipun misalnya gini, kita di sebuah pekerjaan pun kata-kata kepingin dipromosikan, kepingin naik tingkat itu ada dong. Iya, Nah, iya. disebut pansos atau enggak tergantung dari sudut mata orang yang lihat. Mungkin kayak saya cerita ke diri saya nih, Pak Suwanto ya tadi ya. Iya, betul, Pak Suwanto. Saya di masa muda saya, ketika saya masih kerja di sebuah corporate di Jakarta, banyak yang melabeli saya ini ambisius. Banyak banget. Karena saya banyak, sebetulnya ketika kalau saya ditanya, ya saya ambisius, emang. Bukan ambisius sih, saya lebih tepatnya saya kepingin mencapai cita-cita saya. Tapi di usia teman-teman seusia saya disebut ambisius. Mungkin bahasa sekarangnya pansos lah ya, mungkin ya. Uh, saya banyak saya banyak dekat dengan senior-senior saya yang sudah levelnya di atas saya secara jabatan, secara usia maupun secara jabatan. Saya sebetulnya bukan mau cari ini kok, sebetulnya ya bukan mau cari muka, tapi saya merasa nyaman dengan mereka yang sudah levelnya di atas saya, levelnya sudah lebih senior dari saya, karena saya kepingin tahu pengalaman hidup mereka, pengalaman kerja mereka, bagaimana cara mereka mencapainya itu. Lebih tepatnya ke situ. Jadi mungkin kalau sekarang disebut, lu pasti pansos nih, dasar ambisius banget, lu pansos pasti. Saya ya, as long saya nggak pernah menyakitin orang, saya nggak pernah membuat rugi orang, buat saya sih, ya terserah orang mau komentar apa ya, kalau saya pribadi ya. Selama saya nggak pernah merugikan orang, saya nggak pernah mengkhianati orang, tidak pernah membuat orang lain itu menjelek-jelekan orang, memfitnah orang, saya sih, ya orang kan punya tujuan masing-masing, Pak Swanto. Kepingin berhasil. Nah, pansos ini kan bisa nanti efeknya apa? Ke promosi bisa. Jadi kalau kita merasa, oh jangan sampai kita disebut pansos, dilihat dulu konteksnya pansos yang positif atau yang negatif sih, ya kan? Kemudian kalau kita ngomong supaya nggak terkesan pamer, selama kita masih
wajar-wajar aja nih, kecuali kalau pamer itu mungkin lebih related ke menyebutkan nominal di dalam sosial media kita. Tapi kalau dalam sebuah bentuk, misalnya ketika kita membeli rumah, kita foto. Orang lihat pamer bisa, orang lihat nggak pamer juga bisa. Ada yang orang seneng lihat, oh iya Pak Suwanto sekarang berhasil ya, hebat dia sekarang bisa beli rumah. Ada. Tapi kalau beli rumah dasar pamer, karena kalau kita ngikutin gitu sih nggak ada selesainya sih Pak sebetulnya. Iya, akan selalu ada haters gitu ya Pak intinya ya. Akan ada. Karena orang pola pikir orang lain itu something that we cannot control ya. Kita nggak bisa kontrol loh. Orang itu mau memikir apa, tergantung orang itu selama sehari-harinya haters itu sebetulnya apa sih? Mungkin dia memandang segala sesuatunya itu tiap hari negatif. Jadi ketika dia melihat orang lain berhasil, dia akan melihat orang lain berhasilnya itu bukan karena usahanya, atau mungkin dia melihat banyak sekali rintangan di dirinya yang membuat dia akhirnya apa ya, kalau bahasa orang kepahitan atau bitterness-nya keluarnya kayak gitu. Mungkin lihat orang berhasil, Pak Suwanto berhasil. Mungkin saya akan lihat, oh ya wajar lah Pak Suwanto kan kerja keras, Pak Suwanto istilahnya nggak kenal malu nih dalam menjual produknya. Pak Suwanto ini dedicated banget nih ke usahanya. Saya akan melihat itu, tapi akan ada orang, ya dia sih enak, temennya banyak, ya dia enak, soalnya dia itu asalnya orang kaya, oh ya dia enak, soalnya begini. Tapi karena orang itu nggak pernah melihat hal positifnya, sebetulnya menurut saya sih itu. Jadi orang-orang seperti itu mungkin yang dia enak sih, soalnya dia asalnya kaya. Akhirnya dia apa? Dasar mau pamer aja kan. Orang lagi zaman susah gini mau pamer kan. Nah, selalu akan ada dua sisi. Sekarang yang paling penting kita nih Pak Ian yang mengontrolnya nih. Yang paling penting kita yang mengontrol mindset kita nih. Iya. Jadi yang paling penting kita kontrol mindset-nya kita, itu akan mempengaruhi respon kita ya Pak ya? Betul, respon kita, as long pokoknya tadi dibilang jangan pansos. Menurut saya orang mempunyai ambisi itu penting kok, mempunyai cita-cita. Ambisi itu menurut saya sejalan dengan cita-cita kan. Selama kita nggak menyakiti orang lain, kita nggak membuat rugi orang lain, secara langsung ataupun secara sengaja, ya itu wajar-wajar aja sih kalau buat saya. Why not gitu ya Pak ya? Why not? Karena untuk hidup kan gini, kita kan pasti pernah dengar kata-kata kita nggak selalu bisa membuat orang lain senang, orang lain pasti akan senang dengan kita 100%, belum tentu sih. Karena standar kesenangan orang lain kan macam-macam. Betul. Gitu, Kalau Pak, kita mau nurutin semua orang, pusing juga ya Pak ya? Kita jadi nggak punya tujuan hidup Pak Ian. Kita istilahnya dari kita jalan dari mana, Basuki Rahmat mau ke TP nih, kalau kita nurutin orang lain, oh jangan ke TP barangnya mahal, ya udah mampir ke Siola, mungkin Siola udah nggak ada ya Pak Ian. Mungkin nanti toko baju A dulu aja, padahal kita tujuannya mau ke TP mau beli baju nih, mampir, jangan ke TP mahal barangnya, itu di TP itu mahal, barangnya dinaikin dulu tuh pasti gini gitu, coba beli aja di sini di Basuki Rahmat di toko A, mampir dulu ke toko A, terus lihat jangan di toko A, orang lain akan itu jangan di toko A itu yang punya itu tukang nipu, itu barang jelek dijual mahal, mampir ke toko B, mampir lagi ke toko B, waktu masuk toko B orang akan komentar lagi, bahannya jelek, dia tuh ngambilnya dasarnya itu dari Tanah Abang, harusnya murah, kamu C itu loh sumbernya, akhirnya nyampe ke ujung-ujungnya nggak ada yang beli Pak ya, nggak nyampe ke TP juga sih akhirnya. Iya. Oke, kira-kira gitu ya Pak Suwanto. Terus ini ada satu lagi yang ditanya dari Pak Iwan ya. Bila ada produk baru, itu perlu atau tidak sih kita share di sosmed? Mungkin maksudnya beliau ini mungkin agak enggan kalau nanti tercipta anggapan itu terlalu hard selling gitu Pak. Itu kira-kira gimana Pak? Perlu nggak? Ketika ada produk baru, perlu atau tidak kita langsung share di sosmed gitu loh? Perlu dong. Perlu banget ya Pak ya? Perlu banget dong, karena itu kan produk baru itu saya yakin generally pasti dengan segala pertimbangan dan segala kebijaksanaannya dalam mengeluarkan produk baru itu
inovasi kan, sebetulnya produk baru itu inovasi kan. Ketika ada inovasi baru, saya rasa harus disampaikan sih. Tetap harus disampaikan. Istilahnya mungkin tadi Pak Iwan, mungkin kalau mungkin punya bisnis, kita mungkin punya bisnis lain, misalnya bisnis makanan nih. Ketika kita biasanya bikin kue spiku, tiba-tiba kita bisa punya roll tar nih. Ketika kita punya kue roll tar, perlu di-share nggak? Perlu dong berarti. Berarti selain kita punya spiku, kita punya roll tar nih ternyata. Benar nggak? Jadi saya rasa itu penting banget. Kalau nggak terkesan hard selling atau enggak itu tergantung cara kita menyampaikan sebetulnya ya. Tapi saya balik lagi, saya nggak against atau saya tuh nggak pernah melawan hard selling ataupun mengunggulkan soft selling karena dua-duanya itu sesuai dengan kebutuhan customer loh, beneran kebutuhan nasabah masing-masing loh. Karena ada produk yang bisa di hard selling, marketnya ada yang bisa di hard selling ataupun ada yang di soft selling. Kan kita mesti bisa baca tahu nih market kita gimana nih. Mungkin kalau orang nih mungkin sharing ya, ketika kalau kita ngomong sama orang yang secara ekonomi lebih mampu, ada yang senang hard selling kayak dia nggak usah muter-muter omongan apa sih mau apa. Ini loh ini gini. Tapi ada yang senangannya muter-muter lah, lihat balik lagi lihat market kita kan. Ada yang masuknya mesti pelan-pelan, ketok-ketok pintu dulu. Ketok-ketok pintu, tunggu dibukain, masuk ke ruang tamu. Tapi ada yang udahlah langsung aja apa sih maunya apa, jualannya apa. To the point gitu ya Pak, langsung Sejujurnya kalau saya pribadi saya senang hard selling sih Pak, karena jadi saya nggak pusing mikirin mau apa sih sebetulnya. Oke. Ya tapi kenyataannya memang gitu Pak, ada klien-klien yang seperti itu gitu loh. Saya sendiri pun juga beberapa klien saya juga karena hard selling itu gitu loh. Saya upload misalkan sesuatu yang hard selling gitu, misalkan langsung saya jual ini, angkanya seperti ini gitu ya. Mereka langsung kayak mau tuh malahan. Jadi nggak muter-muter, kita nggak pakai edukasi dulu, apalah segala macam gitu ya. Tapi ada orang yang edukasi, ada. Ada juga, iya. Karena kan tiap orang beda-beda Pak Ian ya. Pak Iwan, Iya, Pak Ian, tiap orang beda-beda, punya uniqueness-nya masing-masing. Ya itu yang mesti pintar-pintar membaca lah. Oke, iya. Oke, Pak Nathan, terima kasih. Iya, makasih Pak Ian. Ya. Pak Iwan sudah terjawab ya. Nah, ini tanpa sadar kita sudah satu setengah jam bukan ya? 1,5 jam. Iya. Potong tadi yang terputus-putus ya Pak ya. Iya. Terima. Mohon maaf, ya tadi terputus. Thank you so much Pak. Buat ya, saya terima kasih banget. Iya Pak Ian. Kasih masukan yang sangat membantu kita hari ini. Nah, mungkin dari Pak Yohanes ataupun Bu Mimi Jumana mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu. Iya, selamat pagi Pak Nathan, pagi Pak Ian, teman-teman. Pagi Bu. Pak Nathan, luar biasa. Sharingnya saya sambil di mobil saya dengerin, luar biasa. Ternyata diingatkan ya personal branding itu penting sekali ya Pak ya. Betul Ibu, betul. Ya, apalagi kita di bisnis yang jasa, di bisnis yang barangnya nggak kelihatan. Betul. Jadi kita juga ini untuk mengelola masa depan keluarga. Jadi penting banget ternyata saya dengarnya ini ya personal branding. Pak, ditunggu next sharingnya nih Pak. Pasti Ibu. Pasti. Kelihatannya masih banyak pertanyaan nih Pak dari teman-teman. Dengan senang hati Ibu, pasti saya siap membantu rekan-rekan di Jenderal di Surabaya ini. Oke, terima kasih ya Pak ya. Terima kasih Ibu ya. Ya, sangat berguna. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Iya Ibu. Oke, terima kasih Pak Nathan. Iya, makasih Pak Ian. Ini saya kembalikan ke Pak Paul atau Pak Davidan ya. Oke, baik. Saya berarti bisa live dulu ya Pak ya. Ya, saya kebetulan mesti Pak. ke kantor. Iya, oke. Ya, oke Pak Ian, terima kasih dan buat rekan-rekan semua terima kasih atas waktunya. Semoga nanti di lain waktu saya bisa membantu lebih banyak lagi. Iya, thank you Pak Nathan. Terima kasih Pak Ian. Selamat siang. Ya, thank you Pak Nathan. Terima kasih ya Pak. Ya.
Pak ya, langsung lanjut ke issued case ya. Oh, submission ya, Pak ya? Nah, Oke, saya share screen ya, Pak. oke. Oke, kita akan seperti biasa di akhir acara kita akan masuk ke issued case ya teman-teman. Ini adalah visi dari Money Smart, yaitu mega agensi terbaik, terpercaya, profesional, dan berkelas dunia. Next. Misi kita adalah perencana keuangan yang berkomitmen membantu